Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua pada hari ini dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Oke, baik, saya bersyukur bisa bertemu lagi kembali dengan jemaat Tuhan yang ada GBI Menara Doa. Puji Tuhan. Saya bersyukur saudara bisa bertemu lagi, dan saya percaya ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada saat ini. Puji Tuhan, saya rindu berbicara yaitu hari ini tentang pahlawan iman. Saya siap tadi saudara firman Tuhan yang berbeda, yang lain, tapi sementara menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan supaya kita rindu saudara dan saya menjadi pahlawan-pahlawan iman. Oke, saudara kekasihan Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Satu ayat, mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan pelajari bersama-sama tentang Rahab. Rahab itu artinya bahasa Ibrani katakan adalah besar. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rahab adalah seorang perempuan wanita yang cukup dikatakan sampah masyarakat. Karena saudara dia adalah, selain dia sendiri adalah wanita sundal, tapi dia juga punya rumah prostitusi. Jadi dia yang punya rumah itu. Jadi bukan dia saudara hanya sekedar wanita tidak baik, tapi dia juga yang memiliki rumah itu. Dan saudara di sini kita akan membahas saudara di mana Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Di mana saudara yang kekasih Tuhan bisa memakai orang-orang sekalipun orang-orang itu tidak baik. Orang-orang yang latar belakangnya itu tidak baik. Ya kan? Orang-orang yang latar belakangnya hidupnya saudara kekasih tidak jadi berkat, tidak jadi saksi. Seringkali juga saudara hampir-hampir saudara ya pokoknya tidak disukai oleh banyak orang, tidak disukai oleh masyarakat. Dan saudara kekasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di mana Tuhan mau pakai orang-orang yang saudara latar belakangnya ini, latar belakang hancur-hancuran. Latar belakangnya saudara yang kekasih Tuhan tidak overacting. Yang latar belakangnya ini saudara yang kekasih Tuhan tidak sok-sok kudus, sok suci, sok benar, sok pintar, sok ganteng, sok cantik. Saudara, tapi Tuhan memakai orang-orang yang saudara yang latar belakangnya benar. Saudara, satu bukti otentik di sini, satu bukti yang real. Di mana saudara wanita sundal ini, wanita tunasusila ini, wanita yang tidak benar ini, wanita pelacur ini saudara dipermuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Bahkan saudara yang kekasih Tuhan, dia menjadi pahlawan iman. Bahkan kalau saudara survei, saudara baca, saudara sejarah Rahab, bahkan Yesus lahir dari keturunan Rahab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan Tuhan ini Tuhan mau pakai orang-orang yang saya selalu tekankan. Tuhan mau pakai orang-orang yang latar belakangnya telah benar. Orang latar belakangnya tidak sok kudus, sok suci, sok pintar, sok benar. Orang-orang yang sok-sokan begini saudara Tuhan akan pakai. Tuhan mau pakai adalah orang-orang yang saudara yang kekasih Tuhan, yang siap dibentuk, siap diatur, dan saudara yang latar belakangnya tidak benar. Dan saudara yang kekasih kita akan belajar bersama-sama kenapa Rahab bisa disebut adalah pahlawan iman. Oke, saya percaya saudara kalau Rahab bisa dikategorikan menjadi perempuan yang latar belakangnya tidak benar, dipermuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan menjadi pahlawan iman. Saya percaya saudara yang kekasih Tuhan, saudara juga akan disebut kelak nanti, engkau dan saya adalah pahlawan-pahlawan iman. Ada amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada sebuah cerita di mana saudara yang kekasih dalam Tuhan, di mana waktu bangsa Israel saudara keluar dari tanah Mesir, Tuhan berjanji, saudara berjanji kepada Musa saudara untuk mereka menduduki Yeriko, menduduki tanah Kanaan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan akhirnya saudara yang kekasih Tuhan, di mana Resi Musa saudara janji Tuhan itu, Musa tidak bisa masuk ke tanah Yeriko itu, dan yang lanjutkan adalah Joshua. Oke, yang lanjutkan adalah Yosua.
Nah, saudara, waktu mereka sebelum saudara yang kekasih memasuki daerah itu, saudara, di mana Joshua memilih saudara dua pengintai. Dua pengintai untuk apa? Untuk memasuki daerah itu. Saya kalau penginjilan saudara di penginjilan atau saya kemarin diundang setelah PON Papua yang ke-20. Setelah itu, setelah PON ada ucapan syukur. Saya diundang untuk berbicara di sesudah PON di Papua, di Jayapura. Tapi saudara kasih Tuhan, di mana? Sebagai penginjil juga saudara kita perlu ada survei tempat, survei keadaan, survei lingkungan. Karena begini, apa kekuatan-kekuatan di sana? Apa spirit-spirit yang ada di sana? Kekuatan-kekuatan apa yang ada di sana? Supaya saudara, sebelum saya dan saudara masuk dalam sebuah penginjilan, kita udah rebut, kita sudah patahkan, kita sudah runtuhkan setiap spirit-spirit, setiap roh-roh yang tidak benar. Nah, saudara, jadi perlu apa? Perlu survei, perlu ada yang saudara mengintai. Dan saudara, waktu itu saya sampaikan kepada beberapa gereja, saudara dan ada beberapa bilang, tolong doakan kubu-kubu yang saya mau pergi penginjilan. Jadi mereka doakan. Dan saudara, nah di sini juga saudara, strategi yang dipakai Joshua, saudara, untuk menduduki daerah itu, menduduki tempat itu, dia ambil kedua pengintai. Dan saudara kekasih Tuhan, kedua pengintai ini masuk daerah saudara kekasih Tuhan. Kalau ada orang coba-coba yang masuk daerah negara orang lain, ingin cari tahu saudara rahasia negara itu, mereka akan jadi masalah. Kalau di Amerika, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu keluarga atau siapa saja yang mengkotak-katik saudara rahasia negara, satu keluarga akan dibunuh. Karena saudara mengetahui tentang rahasia negara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka Joshua memilih dua pengintai ini. Dan kedua pengintai ini masuk saudara yang kekasih Tuhan di rumah apa? Rumah bordir atau rumah pelacur, saudara yang kekasih, supaya apa? Tidak diketahui. Siapa aja boleh masuk ke rumah bordir, siapa aja boleh masuk ke rumah pelacur, iya kan? Dan tidak ada masyarakat, mungkin penduduk yang ada di situ tidak akan curiga. Namanya pelacur, yang curiga mungkin kedua pengintai itu punya istri. Tapi saudara yang kasih masyarakat tidak akan curiga. Karena apa? Karena itu adalah rumah pelacur. Oke, saudara yang kekasih Tuhan, di sini saudara saya membawa, tadi saya menceritakan tentang kronologi, tentang saudara situasi keadaan yang ada. Dan saudara, Tuhan, saudara mempromosikan Rahab. Karena ada sesuatu yang dia lakukan, ada sesuatu yang dia kerjakan, saudara yang kekasih Tuhan. Tuhan bisa robah, di mana kutuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Tuhan bisa robah kutuk menjadi berkat. Oke. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, akhirnya waktu kedua pengintai ini masuk, rupanya akhirnya kedua pengintai ini diketahui. Saudara, diketahui oleh siapa? Oleh raja, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, raja mengetahui bahwa ada saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengintai yang masuk, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oke, waktu saudara ketahuan, raja menyuruh saudara tentara-tentara untuk pergi ke rumah Rahab. Saudara yang kekasih Tuhan, untuk saudara pergi ke rumah Rahab. Saudara perhatikan, waktu mereka pergi, saudara yang kekasih Tuhan, Rahab bilang apa? Memang mereka datang, tetapi mereka sudah pergi. Dan Rahab bilang apa? Ayo cepat-cepat pergi, kejar mereka. Karena kalau terlambat, saudara yang kekasih Tuhan, pintu gerbang akan tutup. Mereka sudah keluar duluan, kamu tidak bisa kejar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita akan melihat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat cerita kronologi saudara tentang Rahab. Berarti tandanya Rahab ini ada berdusta. Saya tidak bilang saudara yang kekasih dusta itu saudara berbohong. Jangan kita pakai filosofi sepupu kita, iya kan? Kita jangan pakai filosofi saudara tentang agama lain. Kalau agama lain bilang bohong putih, dusta putih. Namanya bohong tetap bohong. Betul? Namanya dusta tetap dusta, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kita tidak boleh pakai filosofi saudara tentang agama-agama lain. Namanya, oh itu bohong putih. Ya kan, bohong, saudara boleh bohong seperti untuk kebenaran. Nah, ada bohong yang namanya untuk kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, ada. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Rahab berdusta, Rahab berbohong, tetapi saudara lihat kronologinya. Rahab itu tidak mengenal Tuhan. Oke? Rahab termasuk saudara orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Oke, kalau orang tidak mengenal Tuhan masa bodoh lah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oke, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan saudara, memang saya selalu bilang ini wanita-wanita ini hebat. Kenapa saya bilang wanita-wanita hebat? Sipra dan Pua, Bidan pun pernah berdusta, pernah berbohong waktu raja katakan setiap wanita Ibrani yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Tapi saudara Bidan ini bilang apa kepada raja? Bidan ini bilang apa? Wanita Ibrani adalah wanita yang kuat-kuat semua. Begitu kan Pak Gembala? Kuat-kuat. Makanya ada anak laki tetap diselamat. Makanya saudara, iblis kenapa? Iblis ingin saudara tidak mau supaya ada anak laki-laki. Karena iblis tahu kalau ada anak laki-laki yang lahir akan saudara merubah sistem, akan merubah transformasi. Makanya saudara, namanya setan tetap ada di bawah kaki orang percaya. Memang saya selalu bilang perempuan ini saudara banyak dustanya. Mungkin ibu-ibu tersinggung. Saudara yang kekasih, wanita banyak dustanya. Dustanya apa? Ibu-ibu ini seringkali begini. Walaupun belum makan, karena anak lapar, dia kasih makan itu anak. Anak tanya, mama sudah makan? Sudah, padahal belum makan. Saudara bisa mengerti? Saudara, mama ini, ibu-ibu ini seringkali saudara yang kasih Tuhan tidak ada uang, tapi dia berusaha untuk berikan anak itu uang. Anak bertanya, mama ada uang? Ada, padahal mama kurang berhutang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini wanita ini luar biasa loh saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih Tuhan, Bidan ini, Sipra dan Pua Bidan. Saudara, Sipra dan Pua artinya indah untuk diungkapkan. Oke, saudara datang lagi kepada siapa? Kepada saudara Rahab. Oke, Rahab ini wanita pelacur saudara. Saudara, waktu tentara datang, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rahab bilang apa? Mereka sudah pergi, memang datang, tapi mereka sudah pergi. Saudara yang kekasih Tuhan, kenapa Rahab dipromosikan Tuhan? Kenapa Rahab menjadi pahlawan iman? Saudara, kita pelajari di sini saudara. Rahab adalah seorang wanita yang rela berkorban. Saudara perhatikan, yang rela berkorban. Masalahnya apa? Karena dia rela berkorban, karena saudara, karena dia sudah berdusta, dia berbohong kepada siapa? Kepada tentara. Ini kalau dia berbohong sampai ketahuan, berarti Rahab ini akan mati. Rahab ini akan dibunuh oleh raja. Kenapa? Dia berbohong. Saudara yang kekasih Tuhan, kenapa saudara Tuhan bisa rubah kutuk menjadi berkat? Di mana Rahab berdosa saudara, ini dia adalah sebuah kerelaan. Rela dia siap mati, rela dia dituntaskan, rela harga dirinya, rela saudara dengar. Supaya saya saudara masuk saudara pahlawan iman satu kelak. Coba kita belajar rela. Ada amin? Kalau Tuhan sedang bentuk saudara, mari kita belajar rela. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan, ku rela dibentuk. Ada amin? Belajar rela saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yusuf rela waktu dia dibuang saudara. Yusuf rela untuk dibuang. Waktu Yusuf dijual, Yusuf rela harga dirinya dijual. Seringkali saya saudara mungkin engkau dijelekin, difitnah. Kita belajar rela aja. Ada amin? Karena di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Di balik itu ada mujizat Tuhan. Saudara mau mengalami mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara baca buku Watchman itu penginjil orang China yang ada di Amerika. Watchman itu buta. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam buku Watchman, saudara, saya suka baca buku Watchman itu. Dia punya buku saudara, remuknya insan keluarnya roh. Begini, kalau saudara punya harga diri ini, keangkuhan ini, ego ini tidak diremukkan, maka roh tidak akan keluar. Ada amin?
Kalau saudara punya harga diri saudara yang kekasih Tuhan, tidak diombong-ombong, tidak diremukkan saudara. Makanya saudara Wosmani bilang, remuknya insan keluarnya roh. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, siap harga dirimu diremuk-remukkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang harga diri, soal semua harus diremukkan. Ada amin. Harus diremukkan, diopok-opok, remuk saudara. Dan saudara, dalam buku Wosmani bilang begini, Tuhan tidak terpesona dengan karunia, tapi Tuhan terpesona dengan karaktermu. Ada amin. Tuhan tidak terpesona saudara. Bicara sorga bukan karena saudara doain orang terlempar 7 meter, bukan karena saudara yang kecantuan saudara. Oke, maaf saudara, saya senang bahasa roh saudara. Orang yang saudara orang lama-lama jijik segala macam. Tuhan gak GR dengan itu, tapi buat Tuhan terpesona dengan cara hidupmu, gaya hidupmu, karaktermu. Yang setuju katakan amin. Ada amin. Karena yang membawa saya ke surga bukan masalah engkau punya karunia, engkau menyembuhkan, engkau membangkitkan, bukan bicara karunia. Tapi yang membawa saya dan saudara ke surga adalah karaktermu, cara pandangmu, cara mendengarmu, cara bicaramu, cara berpikir. Karaktermu yang membawa saya dan saudara ke surga. Ada amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, Rahab dikategorikan wanita ini menjadi pahlawan iman saudara. Rahab rela saudara. Karena apa saudara? Dia siap saudara dibantai oleh raja. Dia siap saudara yang kekasih dan kemarin saudara yang kekasih Tuhan. Supaya saya dan saudara dikategorikan saudara pahlawan iman. Kita belajar rela untuk dibentuk. Ada amin. Kalau engkau dijatuhin, difitnah, anggaplah itu vitamin-vitamin dalam kehidupan saya dan saudara. Amen. Ada amin. Engkau dijatuhin, difitnah, saudara, saya selalu bilang, orang yang bernilai, saudara yang kecil Tuhan, akan dinilai orang. Kalau dia tidak punya nilai, ngapain mau dinilai? Ada amin. Saudara, orang yang punya integritas, punya nilai, punya salam, saya bilang bahasa Inggris bilang, perlu punya harga. Kalau engkau punya harga, orang akan cari-cari. Mau cari positifnya atau negatifnya, orang akan cari-cari saudara yang kecil. Karena apa? Saya dan saudara punya nilai. Saudara percaya, saya dan saudara itu punya nilai. Amin. Kenapa Tuhan buat saya dan saudara punya nilai? Yang pertama, Dia buat saya dan saudara dari debu tanah. Dari debu tanah itu tidak punya nilai, betul? Tanah itu tidak punya nilai kan? Saudara diinjak-injak orang. Satu saat saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mungkin kalau bapak-bapak ini kenal yang artis namanya senior, namanya Tanti Yosepa. Waktu saya sama-sama dengan dia di Surabaya, orang Surabaya kan suka panggil saudara Sinyo, Nyo, nah gitu kan. Dia katakan begini kepada saya, Sinyo, kalau you mau jadi hamba Tuhan, engkau harus jadi sama seperti tanah. Saya panggil dia Mam. Kenapa harus jadi seperti tanah? Karena dia bilang apa? Tanah itu, maaf, dibuang sampah, betul? Tempat saudara kotoran, tempat segala macam-macam yang busuk-busuk dibuang di tanah. Tanah protes nggak? Tanah komplain nggak? Tapi coba saudara survei. Oke, saya tunggu. Coba saudara survei. Di mana tanah banyak sampahnya, itu tanah yang subur. Yang setuju katakan amin. Di mana banyak tanah ini di tempat buat kotoran, di mana sampah-sampah banyak, survei saudara, itu tanah yang subur. Kalau engkau dijatuhin, dijelekin, difitnah, dibuang segala macam, karena engkau orang-orang yang subur. Yang setuju katakan amin. Ada amin. Bilang saya ini berkualitas saudara. Saudara perhatikan saudara ya. Tuhan ciptakan saya dan saudara dari debu tanah. Tanah itu tidak punya harga. Oke? Tapi Tuhan angkat, Tuhan buat saya dan saudara. Dia buat supaya saya dan saudara punya value, punya harga. Dari tanah dia buat saya dan saudara menjadi manusia. Yang pertama saudara perlu tahu, saya dan saudara punya nilai. Ada amin? Saudara, uang 100.000, anggaplah uang 100.000. Perhatikan saudara, uang 100.000 dikucap-kucap, di begini-begini saudara kekasih Tuhan.
Saudara yang kedua, walaupun sudah dikucek-kucek tapi dia tetap 100.000. Yang setuju katakan amin. Begitu pula saya dan saudara. Orang mau ngomong apa, mau jelekin apa, mau fitnah apa, engkau ini saudara Tuhan yang berharga, tetap engkau punya harga, punya nilai. Ada amin. Terserah orang mau ngomong apa, mau jelekin apa, saudara engkau punya nilai. Karena dari debut tanah Tuhan buat saudara engkau punya nilai berharga. Bahkan Tuhan bilang apa? Serupa segambar Allah. Yang pertama dari debut tanah, dia buat level saya naik. Kedua, serupa segambar Allah. Oke? Yang ketiga saudara, engkau di apa? Tuhan bilang di, coba baca Yesaya 43 ayat 4. Coba baca Yesaya 43 ayat 4. Mulia. Yang pertama, engkau dibuat Tuhan serupa segambar Allah ya. Jadi saudara perlu tahu, ini satu saudara, rela pokoknya. Dan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Oke, perhatikan. Yang katakan berharga dan mulia ini siapa? Tuhan yang katakan kepada siapa? Kepada manusia. Saya tidak layak toh mengatakan yang mulia Pak Gembala. Saya tidak layak Pak Gembala. Yang mulia Pendeta JB Piring, tidak layak. Yang mulia Pak Gembala, kayaknya nggak layak. Tapi Tuhan sendiri bilang apa? Engkau berharga di mataku dan apa? Mulia. Jadi saya dan saudara ini orang-orang berharga dan mulia loh. Angkat tangan orang-orang yang mulia. Betapa hebatnya Tuhan saya dan saudara. Dia angkat saya saudara pertama dari debut tanah. Dia buat saya saudara punya harga. Yang pertama dari debut tanah tidak punya harga. Dia buat harga. Saudara yang serupa gambar Tuhan. Yang kedua dia bilang apa? Engkau berharga serupa saudara dan mulia. Yang ketiga saudara yang kekasihan Tuhan. Yohanes 12:26. Tuhan hormati. Ada amin? Tuhan hormati saudara. Kita dihormati manusia aja kita udah GR. Udah kagum. Tapi ini Tuhan bilang aku hormati. Yang keempat saudara. Yang pertama, engkau saudara yang kekasih dari debut tanah dibuat segambar Allah. Yang kedua, engkau dihormati, dimuliakan. Yang ketiga, engkau saudara dimuliakan. Yang ketiga, engkau dihormati. Yang keempat, engkau menjadi sahabat. Yohanes 15. Jadi saya dan saudara ini punya nilai. Ada amin? Jadi apapun kata orang terserah. Ada amin? Orang mau ngomong apa saudara yang kekasih, terserah. Rela. Kenapa Tuhan bisa angkat Rahab dari pelacur menjadi pahlawan iman? Karena Rahab rela. Ada amin? Kita belajar merelakan saudara. Harga dirimu. Amin. Harga diri. Remuknya insan keluarnya roh. Gak usah saudara saling mau bangga. Kamu belum tahu ya. Saya lulusan sarjana teologi ya. Saya lulusan STH sekolah tinggi hati. MTH makin tinggi hati. Saya profesor doktor kabilator bocor. Gak perlu yang begitu-begitu saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, kita sudah punya nilai. Apapun yang dikatakan orang terserah. Oke, saya dan saudara punya nilai. Tuhan angkat, Tuhan buat engkau punya level, punya value, punya harga. Amin. Belajar rela. Boleh bilang kiri kananmu, belajar rela. Brother rela. Ada amin. Orang mau bicara saudara dan saya kekasih, nyanyi aja. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang engkau katakan. Terserah. Kalau engkau semakin digosok semakin sip namanya. Haleluya. Ada amin. Saudara, Yusuf dibuang, dia nggak komplain. Yusuf dijual, dia nggak komplain. Yusuf difitnah oleh tante Potifar, dia nggak komplain. Yusuf masuk penjara, dia nggak komplain. Karena dia punya nilai. Dan akhirnya Yusuf dipromosikan Tuhan menjadi Perdana Menteri. Ada amin. Belajarlah untuk merelakan. Wanita pelacur ini saudara, dan punya nilai. Betul-betul wanita pelacur WTS Sundal. Tapi Tuhan permuliakan dia. Karena Tuhan melihat dia punya apa? Memiliki iman yang rela. Ada amin. Siap berkorban. Berarti kalau dia berdusta siap mati.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama saudara. Kenapa Rahab, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dipermuliakan Tuhan, diangkat Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita lihat Yosua 2 ayat 6. Tolong satu orang bacakan Yosua 2 ayat 6. Yosua 2 ayat yang ke-6. Barang siapa Yosua 2. tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Saudara perhatikan. Tetapi perempuan itu rupanya dia berdusta, perempuan ini tahu. Karena apa? Perempuan ini sedang menyembunyikan mereka, oke? Menyembunyikan mereka. Saudara perhatikan, tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Saudara perhatikan di sini, kenapa Rahab wanita pelacur sundal WTS ini dipermuliakan Tuhan, diangkat Tuhan, saudara, memiliki nilai value, saudara, dari kutuk dia jadi berkat, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena dia rela. Yang kedua, kenapa Rahab dipromosikan Tuhan? Rahab, saudara, apa yang ada padanya? Waktu saudara kekasih dalam Tuhan, waktu tentara-tentara, rupanya saudara, Rahab menyembunyikan kedua pengintai ini, saudara. Dia bawa kedua pengintai ini di soto rumah dan jerami. Sekarang saya dan saudara untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, jangan tunggu proyek. Apa yang ada padamu? Ada amin? Jeramikah yang ada? Ada amin? Atau soto rumahkah yang ada? Amin. Wanita pelacur ini cuma ada soto rumah dan apa? Hanya ada jerami untuk menutupi kedua pengintai ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayo saudara, mari kita mau berbuat sesuatu, jangan tunggu ya Pak Gembala, Pak Pendeta, tunggu ya. Kalau saya punya proyek sudah tembus, sudah cair, pasti kita akan cepat-cepat bangun gereja. Saudara kekasih Tuhan, saya dan saudara punya hidup ini seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Oke? Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Sekarang saudara, untuk kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, apa yang ada padamu sekarang? Seperti wanita pelacur ini, dia mengubah hati Tuhan. Tuhan tersentuh, saudara. Kenapa? Yang ada cuma soto rumah dan jerami. Kelihatan tidak punya nilai itu? Satu ketika saya pelayanan di Parigi, di Sulawesi Tengah. Waktu KKR, saya selesai KKR, ada satu oma yang dia dari desa itu dia jalan 4 jam untuk menghadiri KKR saya di gereja saudara di Parigi, saudara. Jadi pulang pergi 8 jam. Dia tunggu saya habis khotbah. Saudara, tiba-tiba oma itu datang. Oma kasih saya di amplop. Dia bilang, pendeta, saya selain saya datang dengar firman Tuhan, saya mau kasih persembahan. Dia dari jauh-jauh, saudara yang kekasih Tuhan, dia taruh di amplop. Amplop itu bukan 20 juta, 20.000, saudara yang kekasih. Dia jauh-jauh, datang 4 jam, pergi 4 jam. Tapi waktu saya buka, saudara, saya terharu dan saya meneteskan air mata. Karena apa, saudara? Apa yang ada padamu? Ada, amin. Nggak usah, saudara, kalau saya kasih persembahan ya, kasih sumbangan, kasih nomor 1, telepon nama ya, tulis besar-besar. Saudara, nggak perlu yang begitu-begitu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Amen. Biar hanya Tuhan yang tahu. Ada, amin. Saudara, apa yang ada, soto rumahkah atau jeramikah? Wanita ini mengubah hati Tuhan. Apa yang ada padanya. Seringkali kita saling membanggakan dengan persembahan kita. Saya pernah cerita begini, saudara. Ada 4 orang. Orang Amerika, orang Arab, orang Batak, orang Jawa. Orang Amerika ini di atas kapal. Di atas kapal mereka saling membanggakan. Orang Amerika, lagi cerita, ada orang Amerika, Arab, orang Batak, orang Indonesia, ada 2 orang di pinggiran kapal itu, saudara, di atas kapal besar. Orang Amerika bilang begini, Arab, orang Indonesia 2, lihat, ini uang $100 di Amerika, tidak ada apa-apa, dia buang di laut. Orang Arab bilang begini, sombong kali ini bule satu ini. Arab ambil juga dia punya minyak, saudara, dia buang, minyak ini di Arab ini tidak ada apa-apa, dia buang di laut. Ini 2 orang Indonesia ini sudah sebel karena kesombongan mereka.
Orang Batak ambil orang Jawa dia buang di laut. Yang begini banyak di Indonesia. Saudara kekasih Tuhan, itu semua fatal. Kesombonganmu itu membuat semua fatal. Coba kita belajar menjaga hati apa yang ada padamu. Ada amin. Apa yang ada padamu, coba saudara, ini Tuhan. Yang ada kepadaku ini yang cuma ada kepadaku seperti wanita pelacur ini. Cuma ada Sodoma, cuma ada jerami untuk menutupi saudara hamba-hamba Tuhan ini. Ada amin. Amin. Ada permintaan Rahab. Dia bilang apa? Kalau engkau datang menduduki daerah kami nanti, ya kan? Kalau kamu datang menguasai daerah kami, tolong, apa dia bilang? Jangan bunuh, jangan biarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang jangan bunuh. Saya punya mama, saya punya papa, saya punya kakak laki-laki dan saya kakak perempuan. Jangan dibunuh, termasuk saya. Saudara perhatikan di sini. Kenapa Rahab dipermuliakan Tuhan? Karena Rahab tidak egois. Amin. Rahab tidak mementingkan diri sendiri. Berapa hari yang lalu kami datang dengan Koje ke tempat Pak Gembala di toko. Cerita-cerita saudara. Dan saya menyimak saudara yang kasih dalam Tuhan. Menyimaknya apa? Ya oke lah saudara, sekarang Tuhan percayakan gereja ini untuk membina, untuk mendidik, untuk menyembuhkan orang-orang saudara yang kekasih Tuhan yang dikuasai. Oke lah saudara. Gereja-gereja lain tidak mau lihat yang begitu-begitu. Gereja-gereja lain sudah tidak peduli, masa bodoh. Kalau you mau apa kayak terserah, ya kan? Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya saya selalu banyak sharing dengan OJ. Saya bilang apa? Engkau harus menjadi gembala kota. Gembala kota yang kau buat satu impact, ada sesuatu yang punya dampak sehingga orang lain bisa melihat. Saudara, mereka akan bilang, nama Tuhan dipermuliakan. Oke, cara hidup kaya, lifestyle-mu, saudara kekasih Tuhan. Bicara surga bukan bicara saudara engkau menyembuhkan, membangkitkan dan segala macam. Bicara surga itu adalah karaktermu. Ada amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Rahab bisa diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dipermuliakan Tuhan? Karena Rahab tidak mementingkan dirinya sendiri. Berapa banyak gereja yang hancur? Saudara, kita banyak mensurvei gereja-gereja yang ada, saudara. Gereja-gereja yang hancur, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kumpul uang banyak. Tapi untuk apa? Membangun menara mereka sendiri. Gereja yang well, gereja yang baik, gereja yang well itu adalah gereja saudara yang saudara berdiakonia. Gereja yang apa? Saudara, gereja yang saudara yang kekasih Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya pergi ke Jawa Tengah waktu lalu. Waktu itu cerita dengan Ibu In Cipto. Mereka membuat gereja besar. Buat gereja besar, saudara. Saudara punya sesuatu membuat gereja besar. Tapi ada gereja, saudara, yang ada di pedalaman, di desa, saudara. Mereka rela, mereka punya uang ini, kasih dulu kepada gereja ini. Dan akhirnya gereja mereka terbengkalai, saudara kekasih Tuhan. Tapi saudara, luar biasa. Sekarang gereja yang ada di Semarang luar biasa besarnya. Karena ada satu pengusaha yang besar, saudara, datang dan langsung membangun. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ada amin. Makanya saudara yang kekasih Tuhan, buat Tuhan tergerak dengan apa yang kau buat. Jangan pernah mementingkan dirimu sendiri. Jangan selalu aku. Emangnya gue yang mencari, dia yang hidup-hidup aja. Emangnya gue mati-mati. Saudara, belajar saudara yang kekasih Tuhan. Untuk kita belajar sama seperti Rahab. Jangan Rahab wanita sundal yang mengajarkan saya dan saudara. Tuhan mempermuliakan wanita sundal ini supaya ini sebuah pelajaran. Sedangkan wanita sundal WTS, orang Manado bilang wanita gatal. Asik toh Tuhan bisa mempermuliakan dia. Karena apa? Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Ada amin. Mari kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jangan kita mementingkan diri sendiri. Kita belajar bersama-sama untuk membangun baik Tuhan, membangun, kita berbuat sesuatu, lakukan sesuatu. Ada amin. Kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, jangan sedikit harus saya, aku, saudara. Pada saat engkau saudara loyal dengan orang lain, pada saat engkau caring and loyalitas kepada orang lain, maka Tuhan akan loyal dan caring and loyalitas buat saya dan saudara. Ada amin. Mari kita belajar, jangan mementingkan dirimu sendiri. Waktu saya pergi di Papua kemarin,
diundang habis. Saya diundang oleh panitia PON, ucapan syukur di Jayapura. Habis saya saudara, mereka pulang pergi dibiayai. Karena PON dananya ada toh. Ada. Saya mereka kasih berkat. Saya berkat saudara. Sebelum saya pulang saya bilang apa? Saya mau pergi kunjungan ke pasar-pasar. Ke pasar mama-mama orang Papua, pasar mama-mama, pasar papa-papa. Dan saudara yang kekasih Tuhan, karena saya dapat berkat, saya beri sembako saudara. Saya beri sembako saudara dan bagi-bagikan ada berapa pasar yang ada di Papua. Habis itu kasih firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan percayakan berkat buat saya dan saudara, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau engkau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan sedang berbuat sesuatu bagimu, saudara, berarti ada sesuatu yang Tuhan percayakan untuk engkau harus kerjakan buat roti ini. Ada amin. Mari kita buat sesuatu. Ada amin. Kita lakukan sesuatu. Makanya saya selalu bilang, coba kita belajar inovatif, inisiatif, dan kreatif. Banyak gereja, anak-anak Tuhan tidak inovatif, tidak inisiatif, dan tidak kreatif. Contoh begini, saya kan juga saudara dulu banyak mendidik anak-anak. Seringkali begini Pak, ini sampah. Ini sampah saudara yang kekasih Tuhan. Seringkali kita lewatin sampah ini, cuek. Karena kita berpikir begini, kan ada yang kerja, ada bagian tugasnya. Coba saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar kreatif. Kalau sudah tahu-tahu itu sampah, jangan cuekin. Jangan, itu kan ada orang punya bagian kerja. Ambil dong saudara, dan kau buang sampah itu di tempat sampah. Itu namanya kreatif. Gereja yang dipermuliakan Tuhan, gereja yang kreatif. Ada amin? Kreatif dan belajar saudara, inisiatif. Kreatif, inisiatif, dan saudara inovatif. Dan Waktu break dia mau lepaskan kedua pengintai ini saudara. Yang seharusnya kedua pengintai yang ajarkan wanita. Karena dia kan orang ateis. Tapi yang ajarkan ini adalah siapa? Wanita. Waktu mereka lepas, dia bilang apa? Kami mendengar bahwa kamu pernah membawa orang saya keluar dari Mesir, membelah laut. Tuhanmu luar biasa. Ini wanita pelacur yang bilang loh. Dia yang bilang saudara, waktu mereka diam sebelum lepas. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang apa saudara yang kekasih Tuhan? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi. Oke, saudara, ini wanita pelacur yang bilang kepada kedua pengintai, Allahmu di langit yang ada yang berkuasa. Saudara perhatikan, di sini saya pelajari. Wanita pelacur ini dikatakan pahlawan iman karena dia memiliki iman yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung kekuatan, kekayaan, kepintaran, kebisaannya. Dia bilang Tuhanmu yang berkuasa. Oke, di langit dan di bumi. Wanita pelacur mengajarkan kepada kedua pengintai. Seringkali saudara, orang kafir bisa Tuhan pakai untuk menegur orang-orang yang sok suci dan sok kudus, sok benar. Saudaraku yang kekasih Tuhan, jangan pernah bergantung kepada pengertianmu sendiri. Yang setuju katakan amin. Jangan bergantung kepada kepintaranmu sendiri. Jangan bergantung kepada kekuatan hartamu. Belajar saudara seperti wanita ini. Dia memiliki iman yang mandiri. Saya selalu bilang, jangan bersandar kepada manusia. Frans, tolong contoh sini Frans. Ya, ini Frans manusia. Coba kamu bersandar ke saya. Kalau saya minggir, dia jatuh. Makanya Bapak Ibu dengar. Jangan bersandar kepada manusia. Waktu manusia geser, kamu jatuh. Mari kita bersandar pada Tuhan. Amin. Mari kita bersandar, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu, Tuhan kita dapat melakukan. Dia bisa membelah laut di berau, dan dia bisa membuat mujizat. Saya percaya kalau Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan yang suruh membangun, berarti Tuhan akan menyediakan. Amin. Tuhan akan mencukupkan. Kalau Tuhan yang mengutus, berarti Tuhan yang menyediakan. Saudara, saya kemarin selalu kalau datang di Rote ada-ada aja. Selalu pakai ketinggalan pesawat. Pertama ketinggalan pesawat, ini juga ketinggalan pesawat. Padahal saya tidak salah. Kami datang dengan perang, sudah datang dari 2:30 ke jam 3, sudah antri. Yang petugas bilang pindah ke konter 1.
pindah konter 1, pindah konter 1, pindah konter. Yang mau berangkat jam 6, masih setengah 5. Yang jam 6, ayo pergi ke konter. Udah pergi. Pas sampai di konter saudara yang kekasih Tuhan, tiba-tiba saudara yang kekasih lagi 10, jaga 40 menit jam 6 pada pas sampai ada. Mereka bilang sudah close. Hei, kita datang dari pertama loh saudara yang kekasih Tuhan. Kita bilang ini korupsi secara pelan-pelan ini. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan saudara yang kekasih Tuhan berarti kita harus ujung-ujungnya beli tiket baru kan. Ujungnya harus beli tiket. Dan saudara Tuhan, saya baru pulang dari Papua, baru bagi-bagikan saudara kekasih Tuhan. Orang Batak bilang nang hadong hepeng. Saya kata aduh Tuhan, bagaimana ini saudara? Karena sudah beli tiket kemarin 2 orang sampai 4 juta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bagaimana? Aduh Tuhan, saya dari Frans sampai antri-antri, Frans mau siap-siap mau ngamuk atau apa gimana? Saya duduk saudara sambil I surrender all, I surrender all. Tuhan, aku hanya bergantung kepada Tuhan. Aku hanya berserah. Makanya saudara, jangan pernah menyerah. Orang menyerah itu orang lemah, tapi orang yang berserah itu orang kuat. Kalau orang menyerah, ya udahlah, nah jadi berangkatlah, udah terserahlah, mau jadi udahlah, nanti orang lain. Itu menyerah. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya berserah. Saya angkat tangan. Orang berserah itu orang kuat. Orang berserah bergantung pada Tuhan. Orang menyerah itu hopeless. Orang yang sudah terserah Tuhan, mau jadi apa terjadilah, ya kan? Terjadilah, mau apa terjadilah. Itu orang menyerah. Saya dan saudara diberikan Tuhan untuk belajar berserah. Saya berserah. Saya lagi nomor bagi saudara yang kekasih, tiba-tiba saya punya teman. Oh, PJ di mana? Ini ketinggalan pesawat. Iya, ya. Terus bagaimana? Mau berangkat? Aduh, nggak tahu kok. Tapi saya percaya banyak ya. Udah, kok kayak gitu. Terus tiba-tiba kok bilang, udah. Beli tiket aja. Berangkat berapa? Pasti hari Minggu. Sudah saya tidak terampar. Tuhan kita Tuhan yang saya tidak minta loh. Coba belajar kita berserah. Jangan bergantung kepada manusia.